Oke, baik. Untuk sesi kedua, untuk sesi kami bersama Ibu Indah, langsung saja kami mulai. Bagaimana Bu Indah, sudah siap? Ya Pak, sudah. Bismillah. Saya yang jadi coach pertama Bu Indah. Kita. Tunggu dulu Pak, tunggu dulu Pak ya. Halo Bu Indah. Ya Pak, saya sudah siap. Baik. Jadi yang bertindak sebagai coach untuk sesi pertama saya atau kita Bu? Kita dulu Pak. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya Muhammad Raham dan rekan saya Ibu Nur Indasari akan mempraktikkan coaching. Baik, kami akan mulai saja. Saya bertindak sebagai coach dan Ibu Nur Indasari sebagai coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arham. Apa kabarnya Bu Indah hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Sepertinya ada hal penting yang akan Ibu Indah sampaikan ke saya. Karena Ibu Indah telah menghubungi saya semalam, tanya ingin berbincang. Seperti itu ya, Bu? Ya betul sekali Pak. Saya memiliki permasalahan dan itu membuat saya sangat pusing dan galau. Nah di sini Pak ya, saya kan ini wali kelas, jadi wali kelas. Nah kenaikan kelas kemarin ada 2 orang siswa saya yang terancam tidak naik kelas karena diakibatkan oleh kehadirannya yang berkurang. Cuman karena kami melihat peserta didik tersebut memiliki keinginan untuk berubah, kalau dari hati kami kan pasti luluh ya. Jadi kami memberikannya tetap dia naik kelas, cuman saya memberikannya pendekatan dan nasihat. Nah, ketika saya memberikan atau pada saat penerimaan rapor saya juga diskusi dengan orang tuanya untuk memberikan motivasi di rumahnya. Namun pada saat pembelajaran hari ini, sekolah hari pertama hari ini anak tersebut tidak datang. Jadi saya pusing sekali, kenapa nih anaknya tidak datang? Jadi ini 2 hari nih tidak datang, Pak. Oh iya, seperti itu. Jadi setelah perbincangan kita pada hari ini, apa sih harapan atau tujuan Ibu Indah yang akan Ibu Indah capai? Saya berharap sih Pak, tadi kegalauan saya bisa teratasi, supaya saya bisa menemukan solusi bagaimana memberikan cara terbaik kepada murid saya itu, ya kalau seorang guru kan mau lihat muridnya berubah ke hal yang positif seperti rajin ke sekolah, motivasinya tinggi, itu ya Pak. Oh baik, Bu. Saya mencatat bahwa Bu Indah sangat ingin melihat murid ini berubah. Seperti itu. Betul Pak. Jadi kalau dari pandangan Ibu Indah sendiri, bagaimana sih Ibu Indah memandang siswa ini selama ini, Bu? Kalau saya memandang sih siswa ini tidak nakal sih Pak, cuman kehadirannya kurang. Dan saya dengar dari kata teman-temannya
anaknya ini biasanya suka main games, suka begadang, dan ya itu ya Pak, menurut saya yang saya dengar. Oh iya 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 iya. Saya ingin menggali lebih dalam lagi Bu. Kalau boleh saya bertanya dan mengetahui, sudah seberapa besar sebenarnya usaha pendampingan, baik itu pendampingan secara kolektif dari sekolah atau dari Ibu Indah sendiri? Kalau pendampingan dari saya, mungkin kalau menurut saya ya, mungkin belum maksimal ya, karena, bagaimana Pak ya, karena kan kalau orang tua ini kan di sekolah kami, orang tuanya itu susah sekali dihubungi. Ketika dia dihubungi, disuruh ke sekolah, itu, biasa tidak hadir. Jadi kalau untuk membicarakan si anaknya ini kadang tidak terlaksana. Jadi usaha yang saya lakukan itu hanya dari segi penerimaan rapor. Jadi kalau terima rapor di situ orang tuanya pasti hadir karena eh, mengambil rapor anaknya. Kalau dari sekolah juga ada, cuman kalau menurut saya itu belum maksimal, Pak. Iya, baik Bu. Saya menggarisbawahi bahwa usaha-usaha yang sudah dilakukan selama ini belum begitu maksimal. Terkadang Ibu Indah bertemu dengan orang tua hanya pada saat penerimaan rapor. Begitu ya Bu ya. Betul sekali, Pak. Jadi menurut Bu Indah, dengan keinginan Bu Indah tadi yang sudah diceritakan di awal bahwa ingin melihat siswa kita ini berubah, itu adalah sebuah keinginan yang mulia dari seorang guru. Dan dengan segala kemampuannya Ibu Indah yang sudah sangat luar biasa itu, menurut Ibu, apalagi hal-hal yang bisa dilakukan agar yang belum maksimal tadi itu dapat dimaksimalkan, Ibu? Oh, mungkin yang saya oh ya Pak, ada satu, mungkin kalau tidak misalkan orang tuanya misalkan sulit untuk datang ke sekolah, saya bisa menghubunginya lewat handphone. Saya, akan menanyakan alasannya kenapa, dia tidak datang, kenapa anaknya tidak datang. Jangan sampai, anaknya, izinnya orang tuanya ke sekolah, ternyata dia tidak sampai ke sekolah, dia belok belok misalkan ke pantai untuk cari jaringan untuk main games. Dan jikapun SMS saya atau yang saya hubungi ini tidak merespon, insya Allah saya akan mengunjunginya ke rumah orang tua murid saya tersebut, Pak. Wah, luar biasa Ibu. Rencana Ibu ini ada dua, yaitu menghubungi lebih melalui telepon, mengkomunikasikannya dengan orang tua yang sifatnya lebih intens lagi. Kemudian ketika itu tidak berjalan dengan baik, ibu akan langsung melakukan kunjungan ke rumah anak ini. Seperti itu ya Bu ya. Ya, betul sekali, Pak. Wah, ini adalah rencana yang sangat luar biasa Ibu. Jadi setelah perbincangan kita pada kali ini, apa hal yang akan Ibu lakukan sesegera mungkin barangkali, Bu? Ya mungkin ya, ya setelah percakapan ini anaknya tidak hadir itu kenapa, jadi insya Allah segera Pak. Oh iya, baik Bu. Rencana Ibu Indah sudah bagus, kemudian eksekusinya juga sesegera mungkin. Saya ingin bertanya lagi Bu, bagaimana Ibu berkomitmen atas permasalahan yang Ibu hadapi ini?
Komitmen saya insya Allah akan saya berusaha dengan sekuat tenaga, sepenuh hati untuk menjalankan apa yang saya rencanakan tadi, yang kita bicarakan tadi. Masya Allah sekali ya, terbuka pikiran saya. Yang pertama itu ternyata saya insya Allah akan menghubungi orang tua. Kemudian jika tidak ada respon, saya akan mengunjungi ke rumahnya. Dan setelah itu setelah itu saya akan juga melakukan pendekatan untuk memotivasi anak tersebut agar motivasinya untuk datang ke sekolah itu bisa bisa meningkat dan tidak malas lagi datang ke sekolah. Baik Bu, dalam melaksanakan rencana aksi Ibu ini, kira-kira Ibu membutuhkan dukungan dari siapa Bu, yang mungkin bisa diajak untuk bekerja sama? Kalau masalah siswa yang malas datang ini, saya sangat butuh sih dari guru BK ya Pak ya, guru bimbingan konseling, karena saya takutnya ini berhadapan dengan psikolog anak, ada mungkin alasan-alasan pribadi yang bisa guru BK gali. Kemudian saya juga butuh sekali nih Pak dari bimbingan orang tua. Jadi bimbingan orang tua itu dan motivasinya agar tidak lelah untuk mengingatkan anaknya gitu ya Pak. Baik Bu, sangat luar biasa ya. Karena waktu kita juga sangat singkat ini Bu, saya ingin bertanya sedikit, bagaimana perasaan Ibu setelah berdiskusi mengenai masalah ini? Wah luar biasa ya Pak. Diskusi kita kali ini yang tadinya saya pusing, alhamdulillah saya memiliki ide-ide rencana yang akan saya terapkan dan itu merupakan solusi yang tadinya saya tidak tidak ketahui menjadi tahu dengan menggali atau dari pertanyaan Bapak itu jadi potensi saya itu untuk memikirkan ide-ide ini akhirnya muncul dan terbuka. Dan saya sangat berterima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Sangat berterima kasih Pak. Ya Bu, alhamdulillah ya Bu ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan ini dapat berhasil dan dapat kita lihat perubahannya kelak nanti. Baik Ibu, Iya Pak, amin amin. karena waktu yang terbatas, mungkin sesi coaching kita pada hari ini cukup dulu ya Bu ya. Nanti kita Iya lanjutkan Pak, pada terima kasih Pak. kesempatan lainnya. Bu, terima kasih. Iya Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih? Saya lagi ya? Ya Bu, silakan Ibu. Baik, sesi selanjutnya pertukaran posisi. Saya Ya silakan Bu. oke. Bismillah. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan saya Nur Indasari sebagai coach dengan rekan saya Muhammad Arham sebagai coachee. Kami akan mempraktekkan percakapan coaching dengan menggunakan alur tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Arham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan siang juga Bu Indah. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Arham? Alhamdulillah Bu, keadaan saya baik-baik saja ini Bu. Wah, alhamdulillah ya Pak ya. Semalam Bapak menghubungi saya lewat chat, katanya jika bertemu ada yang ingin Bapak bicarakan ya. Kalau boleh tahu apa nih yang Bapak Arham ingin bicarakan pada siang ini? Iya Bu,
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Ibu telah meluangkan waktunya untuk saya pada hari ini. Saya punya permasalahan, Bu. Saya sedikit Ya. bimbang, sedikit mengalami kegalauan dalam mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Selama ini, Oh, setelah mengikuti pelatihan, saya mencoba untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi itu dengan menggunakan eh, yang itu Bu, yang VEAK TOEFL, visual, auditori, dan kinestetik. Saya membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok itu. Nah, setelah di dalam prosesnya, ada siswa dari kelompok lain yang ternyata justru lebih tertarik kepada kegiatan dilakukan oleh kelompok yang satunya lagi, Bu. Padahal kan saya sudah juga oh, melakukan asesmen awal, asesmen untuk menentukan gaya belajarnya si anak-anak di kelas saya. Tetapi kok malah misalnya seperti ini, siswa yang saya kelompokkan dalam auditori, ternyata dia lebih tertarik mengikuti proses yang dilakukan oleh kelompok kinestetik. Seperti itu, Bu. jadi yang saya tangkap dari percakapan Bapak, Bapak sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, cuman dalam penerapannya Bapak mengelompokkan kelompok audio, visual, dan kinestesis. Ternyata ada kelompok yang lebih tertarik dengan apa yang dilakukan oleh kelompok lain tersebut ya Pak ya. Ya, betul, Bu. Pak, singkat ya Pak ya, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan nantinya pada diskusi kita kali ini? Eh, Begini mungkin, Bu. Saya ingin setelah diskusi kita hari ini, saya mendapatkan pencerahan. Saya mampu mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang betul-betul mengakomodir kebutuhan peserta didik yang dibuktikan dengan peserta didik nyaman dalam belajar dan tidak lagi merasa dibeda-bedakan. Seperti itu, Bu. Wah, wah, luar biasa ya Pak ya. Jadi Bapak ingin menerapkan pembelajaran yang bisa mengakomodir kebutuhan belajar murid, kemudian tidak membeda-bedakan, tidak ada rasa pembeda dari rasa yang berbeda dari peserta didik tersebut. Nah, saya penasaran nih Pak, menurut pandangan Bapak nih, pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan dan tidak membeda-bedakan murid itu yang seperti apa sih menurut Bapak? Iya, Bu. Idealnya itu menurut saya ya seperti pengertian yang kita pahami, yang saya pahami juga, Bu. Artinya semua siswa itu merasa terfasilitasi. Jadi semua siswa dapat belajar dengan nyaman, dengan bahagia, dengan senang, walaupun prosesnya itu dilakukan berbeda-beda, Bu. Tetapi tetap anak itu menganggap, wah, ini cara belajar saya, ini yang saya inginkan. Seperti itu, Bu. Wah, luar biasa ya Pak tentang harapannya dan tentang nah di sini saya mau tahu usaha apa saja selama ini Bapak lakukan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya. Hmm, seperti itu, Bu, yang juga sempat saya ceritakan di awal tadi. Saya sudah melakukan asesmen diagnostik, asesmen awal untuk memetakan kebutuhan si murid, seperti gaya belajar. Oh iya ya, Bu, saya menjadi kepikiran nih. Dia kan ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan minat dan kesiapan belajar murid. Tapi saya tidak mencoba itu, Bu. Saya hanya mencoba
sesuai dengan gaya belajar saya, Ibu. Itu saya yang saya lakukan sih, Bu, selama ini. Apalagi kan saya masih tahap belajar, Bu, dan yang sering saya tonton yaitu pembagian kelompok itu berdasarkan gaya belajar saya, Bu. Oh, jadi Bapak selama ini memberikan pembelajaran berdiferensiasi dengan mematahkan kebutuhan belajar berdasarkan gaya belajar saja. Nah, jika misalkan kita skalakan ya Pak ya, dari skala 1 sampai 10, misalkan skala 1 itu kurang, skala 10 itu adalah ideal. Nah, menurut Bapak yang Bapak rasakan, yang Bapak amati, penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan mematahkan kebutuhan belajar murid dengan gaya belajar itu sudah berada di skala berapa nih Pak? Iya, untuk saat ini, Bu, saya merasa berada di skala 5, Bu. Kalau boleh tahu skala 5 itu seperti apa ya Pak menurut Bapak? Skala 5 itu adalah kondisi, yang menurut saya, Bu, ya, kondisi yang tidak ideal, artinya pembelajaran saya jauh dari maksimal, seperti itu, Bu. Oh iya, jadi kondisi 5 menurut Bapak ya belum ideal lah ceritanya. Nah, ke depannya Bapak ingin meningkatkan pembelajarannya dalam skala berapa kira-kira? Tentunya, Bu, sebagai guru, saya ingin melihat siswa saya belajar dengan bahagia. Jadi saya ingin pada skala penuh, itu di angka 10. Wah, luar biasa ya. Jadi Bapak ingin meningkatkannya ke dalam skala 10, berarti pembelajaran berdiferensiasi betul-betul yang sudah ideal yang akan Bapak terapkan ya. Ya, betul, Bu. Nah, kalau ingin kita menerapkan pembelajaran yang ideal, tentunya kan kita harus memiliki usaha yang maksimal ya Pak ya. Kira-kira usaha apa lagi yang Bapak bisa rencanakan ke depannya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi selain dari mematahkan gaya belajar murid? Oh iya, Bu. Akhirnya saya kepikiran, Bu. Ya, mungkin saya akan selain gaya belajar tadi, saya akan mencoba sesuai dengan minat siswa ataupun juga dengan kesiapan belajarnya, Bu. Jadi tidak melulu dengan gaya belajar itu, Bu. Oh, jadi Bapak akan melihat dari minatnya, kemudian kesiapan belajarnya, selain dari gaya belajar. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana cara Bapak untuk melihat nanti minat dan kesiapan belajar dari murid Bapak? Tentunya, Bu, saya akan melakukan asesmen awal lagi, asesmen diagnostik untuk memetakan murid-murid saya sesuai dengan minatnya dan sesuai dengan kesiapan belajarnya, Bu. Ya, luar biasa ya Pak tentang rencana yang akan Bapak perbaiki lagi ke depannya tentang mau menerapkan asesmen diagnostik lagi, bukan cuma melihat dari gaya belajarnya, juga minatnya dan kesiapan belajarnya luar biasa Pak. Nah, tentunya kan Pak kalau ingin melaksanakan kegiatan tersebut perlu dukungan. Nah, kira-kira siapa dan apa yang Bapak butuhkan untuk mendukung agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak? Mungkin, Bu, saya akan belajar dengan guru yang lebih paham dan yang lebih awal mempraktikkan, misal dengan Pak Juhamri dan Ibu Darni. Mungkin setelah ini saya akan belajar dengan mereka, Bu. Iya, luar biasa ya Pak, sudah direncanakan dan di dimaukan nanti setelah ini sudah mau menerapkan luar biasa Pak ya atas kemauannya. Nah, karena percakapan kita sudah hampir waktunya berakhir. Nah, saya ingin mendengar nih apa kesimpulan Bapak
yang bisa Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini. Halo, Bu Nurinda, Pak Akam. Iya, Pak. Iya, Pak. Ditunggu kembali ke main room. Siap, Pak. Refleksikan sedikit, Pak Arkam, silakan. Baik, Bu Indah, yang saya dapatkan dari percakapan kita barusan ini, akhirnya saya tercerahkan. Ternyata selama ini saya hanya terpaku dengan gaya belajar itu dan tidak mencoba dengan seperti minat dan kesiapan belajarnya murid itu. Jadi intinya Bu, saya senang telah berdiskusi dengan Ibu karena akhirnya saya tercerahkan dan mendapat inspirasi baru. Ya, ya Pak. Semoga apa yang Bapak rencanakan tadi bisa berjalan dengan maksimal, kemudian bisa sesuai dengan harapan Bapak ya, Bapak. Ya Bu, terima kasih banyak Bu telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya pada hari ini. Ya Pak, terima kasih juga Pak ya. Sekian Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu.